Perkenalkan, nama saya Ananias Tuati, NIM 181901003. Saya akan membahas 5 materi tentang manajemen keuangan. Pengertian obligasi. Obligasi merupakan tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Beberapa emiten obligasi. Yang pertama, pemerintahan pusat. Yang kedua, perusahaan. Yang ketiga, pemerintahan daerah. Yang keempat, perusahaan atau pemerintah asing. Tipe-tipe obligasi. Yang pertama, premium bonds. Yang kedua, discount bonds. Yang ketiga, par bonds. Jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi yang bisa diperdagangkan meliputi: yang pertama, obligasi dengan jaminan. Yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Yang ketiga, obligasi konversi. Yang keempat, obligasi yang disertai war. Yang kelima, obligasi tanpa kupon. Yang keenam, obligasi dengan tingkat bunga mengambang. Yang ketujuh, putable bond. Yang kedelapan, junk bond. Contoh yang pertama, pada tanggal 1 Juni 1990 diberi 60 lembar obligasi dari PT Sejahtera yang mempunyai nilai nominal Rp 100.000 setiap lembar dengan harga kurs 102%. Biaya provisi dan materi sebesar 30.000. Bunga obligasi sebesar 12% setahun dan dibayarkan tiap-tiap tanggal 1 sampai 4 dan tanggal 1 sampai 10. Dari transaksi ini dapat dibuat perhitungan jumlah pembelian sebagai berikut. Yang pertama, harga kurs sama dengan 102% kali 60 kali 100.000 sama dengan 6.120. Yang kedua, biaya provisi dan materai sama dengan 30.000. Nilai investment in bond sama dengan 6.150.000. Bunga berjalan 2 bulan atau dari tanggal 1 sampai 4 dan tanggal 1 sampai 6 sama dengan 2/12 kali 12% kali 100.000 sama dengan 120.000. Dibayar tunai sama dengan 6.270.000. Jurnal investment in bond sebesar 6.150. Interest earned sama dengan 120. Cash sama dengan 6.270. Contoh yang kedua, pada tanggal 1 Agustus 1995 dibeli 100 lembar obligasi dari PT Nouli yang mempunyai nilai nominal Rp 100.000 setiap lembar dengan harga kurs 97%. Biaya provisi dan materai sebesar 50.000. Bunga obligasi sebesar 12% setahun dan dibayar tiap-tiap tanggal 1 dan sampai 4 dan tanggal 1 sampai tanggal 10. Berjatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 1999. Dari transaksi ini dapat dibuat perhitungan jumlah pembelian sebagai berikut. Harga kurs sama dengan 97% kali 100 kali 100.000 sama dengan 9.700.000. Biaya provisi dan materai sama dengan 50.000. Nilai investment in bond sama dengan 9.750.000. Bunga berjalan 4 bulan atau tanggal 1 sampai tanggal 4 kurang 1/8 1945 kali 4/12 kali 12% kali 100 kali 100.000
dibayar tunai Rp 400.000 sama dengan 10.150.000. Jurnal investment in bond Rp 9.750.000. Interest earned Rp 100.000. K sama dengan 10.150. Resiko dan tingkat pembelian. Aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan atau manajemen keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan yaitu yang pertama tingkat pengambilan atau return, yang kedua resiko atau risk keputusan keuangan tersebut. Resiko estimasi hasil atau cash flow belum tentu sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Yang pertama, tidak dapat diramal risiko dan ketidakpastian. Risiko aset. Risiko dari suatu aset dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama dalam basis berdiri sendiri atau risiko tunggal. Yang kedua dalam konteks portofolio atau risiko aset dalam suatu portofolio. Peraturan aset tunggal dan risiko tunggal. Peraturan aset tunggal. Return investasi terdiri dari dua komponen utama yaitu yield, yang kedua capital gain atau loss. Return aset tunggal. Return total investasi dapat dihitung sebagai berikut. Return sama dengan capital gain atau loss ditambah yield. Return capital gain atau loss merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Capital gain atau loss sama dengan PT kurang PT kurang 1 per PT kurang 1. Keterangan. PT sama dengan harga investasi sekarang, PT kurang 1 sama dengan harga investasi periode lalu. Saham dan penilaiannya. Pengertian saham. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Yang kedua, imbalan yang bisa diterima investor saham. Yang pertama, hak kepemilikan. Yang kedua, dividen. Yang ketiga, capital gain. Hak-hak investor saham. Hak atau istimewa yang dimiliki investor saham. Yang pertama, hak kepemilikan atau control of the firm. Yang kedua, primitive right. Hak-hak investor saham. Hak atau istimewa yang dimiliki investor saham. Yang pertama, hak kepemilikan atau control of the firm. Tercermin dalam voting rights yang memiliki investor, maka besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Yang kedua, primitive right. Hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Biaya modal perusahaan. Biaya modal aset. Biaya modal cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat dari neraca sisi kanan, hutang saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Pentingnya biaya modal. Yang pertama, maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya atau termasuk biaya modal diminimalkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Yang ketiga, keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal.
Fungsi biaya modal. Yang pertama, terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Yang kedua, sebagai discount rate. Biaya hutang atau KD. Biaya hutang atau cost of debit. Biaya hutang sama dengan KD atau yield to maturity. Biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan WACC, kita memakai biaya hutang setelah pajak sama dengan KD kali 1 kurang T, di mana T adalah tarif pajak perusahaan. Contoh, KD sama dengan 10% kali pajak sama dengan 15%. Berapa biaya hutang setelah pajak? 10% kali 1 kurang 15% sama dengan 8,5%. Biaya saham preferen atau KPS. Biaya saham preferen atau KPS. Biaya saham preferen atau sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen atau KPS. KP sama dengan DP per PN. Keterangan DP sama dengan dividen saham preferen tahunan. PN sama dengan harga saham preferen bersih yang diterima perusahaan atau penerbit setelah dikurangi biaya peluncuran saham atau float value cost. Biaya laba yang ditahan atau KS. Biaya laba ditahan KS. Yang pertama, perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui 2 cara. Yang pertama, menahan sebagai laba atau retained earnings. Yang kedua, menerbitkan saham biasa baru. Yang kedua, apabila perusahaan menahan sebagai labanya untuk modal, apakah ada biayanya? Ya. Opportunity cost. Laba dapat dibagikan berupa dividen dan investor dapat menginvestasikan uang itu dengan membeli saham, obligasi real estate, dan lain-lain. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memberikan keuntungan paling tidak sama dengan keuntungan yang dapat diperoleh pemegang saham pada alternatif investasi yang memiliki risiko yang sama dengan risiko perusahaan. Ekuitas eksternal atau KM. Biaya ekuitas saham biasa baru atau ekuitas eksternal. Ekuitas eksternal, biaya laba ditahan. Biaya flontasi, biaya yang harus dikeluarkan karena menerbitkan saham baru. Contoh, komisi pialang. Penganggaran modal. Yang pertama dikatakan sebagai suatu konsep investasi, sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengingkatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Yang kedua, investasi membutuhkan dana yang relatif besar dan keterkaitan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang serta mengundang risiko. Modal atau kapital menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan mendatang. Capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Dalam penganggaran modal atau analisis usulan investasi, ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama, menaksir aliran kas dari investasi tersebut. Yang kedua, menghitung biaya modal rata-rata atau tertimbang. Yang ketiga, mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria investasi seperti payback period, NPF, PI, dan IRR. Mengambil keputusan apakah investasi diterima atau tidak. Aspek penting dalam penganggaran modal: cost flow,
incrementally opportunity cost, sunk cost, dan konsekuensi proyek. Sekian dan terima kasih.